Jadi ini kegiatan kami sebagai tingkat kabupaten yang kedua. Yang pertama kami sudah sampaikan, sudah kami laksanakan untuk zona, sumon, dan bahaya yang sebulan. Nah, sesuai apa yang di surat undangan kami di situ bahwa apa yang menjadi kendala atau masalah sistem pembelajaran kita pada saat di pandemi sekarang ini, ya, sehingga sistem pembelajaran kita dibilang bukti-buktinya tidak bisa berjalan seperti maksimal. Kami juga ingatkan dengan berusaha berkeinginan langsung turun ke lapangan dengan situasi dan kondisi masukan bagaimana ke depannya kita masuk pada saat nanti tahun ajaran baru kita sudah bisa tetap alhamdulillah sama sekali tidak turun walaupun masih berubah jadi masih bisa sambutan dari penyelenggara Hindu Kabupaten Pancai yang sekaligus mengisi acara nanti pada kegiatan KKB pada pagi hari. Kepada Bapak yang disampaikan kepada pengawasan. Yang terhormat Ketua KKB bersama pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di wilayah pembinaan kita pada hari ini adalah wilayah Masama, Blok Timur, Siuna, dan juga Kualimu dalam keadaan sehat walafiat. Pas untuk pelaksanaan kegiatan kami. Yang berikutnya adalah kegiatan ini kita akan lanjut di zona yang ketiga nanti kedua, yaitu di wilayah Baturi, Baturi Selatan, Duli dan Duli Barat setelah sampai masuk nanti di tahun ajaran yang baru. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu yang sampaikan kepada kita semua yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang pertama, di mana pada tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2020-2021, proses KBM kita sudah tentu adalah banyak sekali mengalami kendala-kendala. Seiring dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh dunia, bukan saja kita di sini, tetapi dunia yang mengalami seperti ini. Mendengarkan keluh kesah mereka berkaitan dengan pendidikan anak-anak mereka. Nah,
secara tidak langsung Bapak Ibu, orang tua itu akan mengetahui bagaimana kita mendidik anak-anak mereka. Seperti kita mendidik di sekolah. Sehingga dengan demikian, oh seperti ini loh guru itu mendidik anak kami di sekolah. Sehingga tidak ada nanti kesan yang negatif terhadap kita sebagai seorang pendidik. Gitu. Karena selama ini kan ada kesan bahwa guru agama itu tidak maksimal untuk melakukan pendidikan di sekolah. Tetapi dengan seiringnya perjalanannya waktu dan kejadian-kejadian kita di sini Bapak penyelenggara ingin mengetahui pembelajaran seperti apa yang kita lakukan selama ini. Intinya apakah seperti apa, silahkan sampaikan hari ini. Jangan ada rasa malu, canggung atau bagaimana, mumpung Bapaknya ada di sini. Kalau nanti ada yang terlupakan, silahkan komunikasi lewat WA, lewat telepon. Dan untuk administrasi pembelajaran, silakan. Semua barangkali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali seperti apa yang disampaikan tadi sama Bapak penyelenggara, terus terang saya selaku pribadi barangkali bukan satu dua hal permasalahan yang kita hadapi dalam sistem pembelajaran yang pada saat sekarang ini. Nah, di semester 1 kemarin seperti apa yang disampaikan sama Pak penyelenggara, masih kita lakukan sistem kerja kelompok seperti itu. Tetapi di sistem semester 2 ini memang tidak ada sistem pertemuan sama sekali. Cuma sistem yang kita lakukan pada saat sekarang di SD-nya saya itu adalah sistem pemberian tugas lewat WA group kelas 1, 2, dan sampai kelas 6. Nah, ada suatu kendala yang saya alami. Ada beberapa siswa di beberapa kelas sampai saat sekarang ini belum pernah mengirimkan tugas. Padahal siswa tersebut ya HP ada, pulsa ada, data ada. Bahkan kita sudah kunjungi berapa kali ke rumah. Bahkan kita pernah kunjungi bersama dengan Bapak Kepala Sekolah sendiri. Masalah pembelajaran, untuk pembelajaran saya memang boleh dikatakan dengan sistem ini juga banyak mengalami kendala. Namun kalau saya bandingkan juga dengan mata pelajaran yang lain, kayaknya mata pelajaran agama itu ya lebih bagus lah sistemnya. Yang menjadi kendala memang kalau saya itu mungkin dekat jenjangnya di SD dengan SMP. Kalau di SMP kan jenjangnya sudah lebih tinggi, sudah lebih barangkali mahir menggunakan HP sudah ada. Cuma kendala kadang-kadang dalam proses pembelajaran itu mungkin ada beberapa siswa itu masalah pulsa itu biasa. Ketika saya kirimkan materi pembelajaran, ketika disuruh ngumpul tugasnya misalnya, kadang-kadang 2-3 hari baru ngumpul. Alasan apa? Yang lalu belum ada pulsa. Jadi kalau masalah teknik pembelajaran sama dengan terakhir yang kelas untuk di sekolah. Mungkin itu kendala saya cuma itu. Mungkin kendalanya karena ada masih banyak yang kita buat janjian besok kita kumpul belajar di rumahnya si A gitu. Masih banyak yang datang daripada yang nggak datang, dan banyak yang nakal-nakal itu memang yang laki-laki. Berikutnya tentang perubahan karakter itu juga menjadi PR berat kita bersama. Anak-anak kita dengan kemajuan IT sekarang sudah bukan rahasia lah, anak kecil kelas 4, kelas 5 itu sudah nonton film porno. Ya kita gurunya mau bisa apa? Karena itu orang tua dan lingkungan sekitar juga sangat menentukan. Yang minum minuman keras, yang rokok itu yang setia lepas dari SD berat tuh. Ya kasihan juga
guru SMP-nya nanti Pak Maman sampaikan tadi, bahkan kita sendiri itu sulit untuk menjadi contoh. Ya nanti kurang benar. Perilaku kita yang sedikit saja keliru itu menjadi bahan untuk mereka. Pendidikan, namun sebelumnya jadi bersama-sama melakukan bahaya pada pagi yang dewasa berjalan untuk kegiatan utara seperti itu. Jadi kami dari SMP bersama-sama. Adapun sistem pembelajaran yang terapkan di sekolah itu melalui daring atau luring. Daring ini sudah berjalan dengan baik, namun sedikit ada kendala, yaitu dari segi data jadinya. Di kasus Pak Gusti juga pembelajaran kadang-kadang dalam pengiriman tugas dia lambat untuk mengirim tugasnya. Yang siswa yang tidak punya HP, jadi saya datangi ke rumahnya untuk berikan tugas-tugas itu. Jadi dalam penilaian ya saya memberikan KKM itu 75 dan yang aku bilang Mas itu kemarin untuk siswa kelas 3, jadi kelas 9 ini sudah di atas KKM, bahkan saya rata-rata paling minimal saya memberikan nilai 80. Itu barangkali sedikit yang kendala yang saya hadapi di sekolah. Dari apa yang teman-teman guru lain sudah sampaikan itu, kendala yang saya hadapi sama seperti itu ya, apalagi saya tingkat SMA yang istilahnya bahasa kerennya ngelesnya anak-anak itu sudah luar biasa. Biasa ditanya kenapa tugasnya belum dikirim, dijawab tidak ada sinyal bukan, tapi dia balasnya di WA, dia bilang ada sinyal, atau bilang belum sempat bikin Bu, tugasnya sudah hampir 2 bulan 3 bulan katanya belum sempat bikin. Ada juga yang bilang sementara dibuat sampai hari ini tidak dikirim. Banyak, ada berapa siswa itu kelas 10 biasanya ada kunjungan rumah, anak yang bersangkutan tidak ada di rumah, hanya orang tuanya tidak tahu tadi kemana gitu. Atau kadang ada anaknya, orang tuanya tidak ada. Maksud saya kalau pas kunjungan itu kan kebetulan maunya pas ada anaknya ada orang tuanya gitu. Saya dalam memberikan nilai itu agak bagaimana rasanya, seperti Pak Nyoman bagaimana katakan tadi, siswa yang sama sekali tidak mengirim tugas dengan siswa yang mengirim tugas itu kita memberikan nilainya bagaimana gitu. Luring ada juga yang daring, biasanya yang luring itu tugasnya dikumpul di sekolah, begitu saya ada kesempatan sekolah saya ambil. Bahkan kalau misalnya ada memang kemauan dari anak itu sendiri, biarpun dia tidak punya pulsa data atau HP, biasanya dia numpang sama temannya gitu. Maksudnya saya maunya seperti itu juga, tapi kebanyakan sih yang laki-laki yang bandel-bandel itu sampai sekarang memang tidak kumpul tugas. Ada siswa datang gondrong rambutnya, saya kira orang tuanya siswa, kalau siswa itu sendiri. Baru kasusnya juga di sekolah saya, tapi syukurlah bukan dari anak-anak kita yang beragama Hindu. Kurang lebih sudah ada 5 pasang itu yang menikah gitu. Sementara di jenjang sekolah ini, mungkin karena ini pengaruh COVID. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya mengajar di jenjang SMP. Jadi pada sekolah kami pembelajaran ini menggunakan metode daring dan luring. Ketika semester 1 kami sepenuhnya menggunakan metode luring, yaitu belajar memberikan materi atau pembelajaran di rumah siswa secara berkelompok. Ya, itu ketika semester 1 seutuhnya luring. Nah, ketika semester 2 karena ada surat edaran bahwa tidak boleh ada pertemuan, sehingga kami melaksanakan pelajaran secara daring, yaitu melalui WA dengan memberikan materi, yaitu rekaman suara dikirim dengan WA, kemudian pemberian materi PowerPoint juga. Nah, ketika kita memberikan tugas ke siswa, entah apa kendalanya, mungkin karena jaringan atau tidak memiliki HP, sehingganya tugas mereka tidak dikirim, tidak saya terima, apakah kendala jaringan atau dan sebagainya, sehingganya tugas tersebut saya jemput ke rumahnya masing-masing. Nah,
bagaimana caranya menjemput itu? Jadi untuk memberi siswa itu harus memberikan bukti tugasnya apakah sudah dibuat atau tidak. Jadi tidak hanya dikirim lewat WA saja. Jadi, itu kendalanya saya. Padahal saya sudah memberikan pemahaman kepada orang tua. Ketika anak itu belajar, tolong berikan kesempatan untuk belajar. Nah, jadi itu saja. Kemudian tetapi bagaimana cara saya bekerja sama dengan orang tua supaya bisa membuat tugasnya itu. Nah, jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari beberapa penyampaian tentang persoalan masalah tentang pembelajaran di sekolah masing-masing, pada intinya masalah itu mungkin sama salah. Nah kemudian khusus saya di SDN Pendidikan Makmur, karena sistem yang saya gunakan adalah sistem luring. Nah sehingga dari kendala barangkali perlu saya sampaikan sedikit. Kalau jumlah siswa juga adalah sedikit, jadi mungkin misalnya di kelas 4 misalnya, ada 1 orang. Nah sehingga barangkali dapat kita pahami bahwa satu sisi tidak ada persaingan. Yang kedua, hubungan kerjasama antara anak dan orang tua. Nah kemungkinan seperti kemarin, bahkan saya hubungi guru kelas juga sama. Katanya kelas sekolah juga sama, tidak pernah ketemu karena kesibukan orang tuanya. Tidak, nah disini barangkali dan artinya ketika jam belajar, tolonglah anak-anak yang dibawa sama-sama ke kebun bersama. Karena ini adalah demi kepentingan anak ibu sendiri, jangan sampai nanti ketika kami mengadakan informasi, setidaknya harus ada goresan, ada istilahnya anak-anak, artinya dapat sedikit perhatian. Sehingga itu salah satu kendala kami di di tempat yang terpencil. Nah kemudian persoalan yang kelas yang lain, persoalan tugas ini kami jarang karena ada materi, kemudian ada di dalam pelajaran yang dari guru SD di sini dua karya. Kalau dalam masalah pembelajaran saya luring Pak kasih tugas karena sudah masing-masing kecuali kelas 1 tidak ada buku. Saya kutipan buku dari minta, makanya saya kalau belajar sekarang tidak boleh tatap muka. Kemarin tatap muka pembelajaran di semester 1 saya bikin kelompok juga 5 atau 6 orang, itu lebih gampang. Sekarang kalau saya kasih tugas ini saya tinggal kasih ini pembelajaran jadi yang dikerjakan ini tugas yang dikerjakan, nanti untuk berikutnya kan ada jadwal. Cuman sekarang kan masing-masing sekolah itu kan ada perbedaan-perbedaan dan tergantung bagaimana sekolah dan guru itu mendesain sesuai dengan situasi. Nah yang kami sampaikan sekarang adalah bagaimana kami dari SD Kemal Mata untuk mendesain pembelajaran di semester 1, pembelajaran masih bisa tatap muka, maka ada pengelompokan kelompok belajar anak berdasarkan kelasnya itu sendiri, dan jadwal dari awal memang sudah diterapkan. Begitu dikirim ke orang tua, jadi orang tua sudah mengetahui pasti kapan anaknya akan belajar. Demikian tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran yang ada di sekolahnya Tiang itu tetap berjalan seperti biasa dengan menggunakan metode luring. Metode luring dalam bentuk kelompok belajar. Ya. Namun karena keterbatasan buku, metode yang digunakan itu adalah seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan, melalui rangkuman dengan tugas. Jadi dibuat rangkuman, kemudian dibuat lembar tugas di bawahnya. Oh, nak mulai gitu di video lain. Aku tuh apa tuh lain. Itu kan ada semua itu.
rasanya Pak? Lumayan enak sekali. Bagaimana sedapnya? Pasti pelatihan Bu, ini